Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas materi tentang bunyi dan gelombang. Tugas dari Ibu Aziza Karenia Magister Pendidikan, mata kuliah IPA di MI dan SD. Kelompok kami beranggotakan 1. Lailatul Wahining Tias, 2. Siti Mutiatul Hasanah, 3. Wahyuni Nur Rosyidah, 4. Yuliana Sasmita Dewi. Materi yang akan kami bahas mengenai gelombang dan bunyi. Materi ini terdiri dari getaran, gelombang, bunyi. Yang pertama, kita akan membahas getaran. Apa itu getaran? Getaran yaitu gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangan pada lintasan tetap, gerak periodik, di mana memang sejatinya gerak dari getaran adalah selalu periodik dalam setiap waktunya. Definisi lain adalah getaran merupakan peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Keseimbangan maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran meliputi periode, frekuensi, amplitudo. Kita akan membahas getaran pada bandul dan getaran pada pegas. Yang pertama adalah getaran pada bandul. Salah satu contoh getaran yang diaplikasikan pada bandul sederhana berdasarkan pada bandul di atas, kita akan menjelaskan beberapa satu getaran. Seberapa satu getaran? Bandul mengalami satu getaran jika benda tersebut melewati posisi A, B, C, B, A. Itu adalah benda mengalami satu kali getaran. Jika benda hanya mengalami A, B, maka benda hanya mengalami seperempat getaran. Jika benda melewati A, B, C, maka benda mengalami setengah getaran. Jika benda melewati A, B, C, B, maka benda mengalami 3/4 getaran. Jika benda tersebut melewati A, B, C, B, A, itu mengalami satu getaran. Adalah getaran pada pegas. Ilustrasi pegas di atas, pegas mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi C, A, B, A, C. Dari situlah kita mengetahui pegas mengalami satu kali getaran. Setelah materi tentang getaran, kita akan membahas periode. Periode adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau gelombang. Rumus dari periode yaitu 1 per frekuensi atau periode sama dengan kecepatan per panjang gelombang, periode sama dengan percepatan kali panjang gelombang. Dan yang ketiga adalah periode sama dengan waktu dan jumlah getaran. Kita akan membahas tentang frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi atau dihasilkan setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz. Hertz menyebutkan bahwa frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang dihasilkan setiap 1 detik. Yang artinya 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Kedua, frekuensi sama dengan kecepatan gelombang per panjang gelombang. Ketiga, frekuensi sama dengan cepat rambat gelombang per panjang gelombang. Alat ukur frekuensi. Kita bisa mengukur frekuensi dengan alat yang bernama frekuensi counter, yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal elektronik yang berlangsung secara berulang. Cara kerjanya adalah menggunakan logika digital untuk menghitung jumlah siklus selama interval waktu yang ditetapkan. Kemudian hasilnya akan langsung ditampilkan pada layar digital alat tersebut. Amplitudo bisa didefinisikan sebagai jarak atau simpangan yang terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoid yang kamu pelajari pada pelajaran fisika ataupun matematika.
Amplitudo juga disimbolkan pada huruf A kapital, dan satuan meter. Amplitudo juga didefinisikan sebagai pengukuran skalar non-negatif dari besar osilasi gelombang. Rumus amplitudo. Yang pertama adalah rumus amplitudo simpangan periode getaran. Periode adalah waktu per jumlah getaran. Yang kedua, rumus frekuensi getaran amplitudo. Frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Rumus hubungan antara frekuensi dan periode sama dengan 1 per frekuensi atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu suatu gelombang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses perjalanan sebuah gelombang. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah suara. Suara akan memerlukan udara atau medium lainnya untuk menyalurkan energi gelombangnya untuk merambat. Jadi tanpa adanya udara atau medium perambatannya, gelombang suara tidak akan bisa merambat. Contohnya di luar angkasa, astronot tidak bisa berbicara dan mendengar suara astronot yang lain tanpa memakai alat bantu komunikasi elektronik. Ada beberapa sifat dari sebuah gelombang mekanik, diantaranya yaitu yang pertama, dipantulkan atau refleksi, dipadukan atau interferensi, dibiasakan atau refraksi, dibelokkan atau disebarkan, yaitu difraksi. Ciri-ciri gelombang mekanik. Yang pertama, ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah gelombang mekanik. Di antaranya yaitu gelombang mekanik memerlukan alat bantu juga perantara untuk bisa berpindah. Yang kedua, gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang. Yang ketiga, periode gelombang. Yang keempat, frekuensi gelombang. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang. Kemudian, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, mempelajari gelombang ini penting untuk dilakukan, khususnya jika Anda penasaran dengan cara kerja benda-benda seperti teknologi rongsen dan sinyal radio. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Besar medium listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasaan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Berikut adalah penjelasan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut asilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan nada. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut.
Selanjutnya yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah perambatan tegak lurus dengan arah getaran medium yang dilaluinya. Bentuk dari gelombang transversal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat bagian-bagian dalam gelombang transversal. Simbol A merupakan titik awal gelombang, sedangkan simbol A, B, C dinamakan amplitudo atau simpangan tali maksimum. Simbol B menunjukkan bukit gelombang, simbol D menunjukkan lembah gelombang, sehingga jika dihitung dari titik A menuju titik 1 terdapat 4 amplitudo dengan 2 bukit gelombang, simbol B dan F, dan 2 lembah gelombang atau simbol D dan H. Terdapat beberapa macam bentuk gelombang transversal, yaitu gelombang cahaya, gelombang tali, dan gelombang air. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Gelombang longitudinal dan gelombang transversal telah disingkat oleh beberapa penulis sebagai gelombang L dan gelombang T untuk kenyamanan mereka sendiri. Sementara dua singkatan ini memiliki arti khusus dalam seismologi, atau gelombang L untuk gelombang cinta atau gelombang panjang, dan gelombang T yaitu elektroradioaktif. Meskipun penulisan ini tidak ditemukan dalam tulisan fisika, namun dapat ditemukan pada beberapa buku sains terpopuler. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal, jika pada gelombang transversal arah getaran medium tegak lurus arah rambatan, maka untuk gelombang longitudinal arah getaran mediumnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Untuk lebih mudahnya, gelombang longitudinal dapat digambarkan seperti pegas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas dapat dilihat bentuk gelombang longitudinal. Terdapat rapatan dan regangan. Perhitungan panjang satu gelombang longitudinal dinyatakan dalam satu rapatan dan satu regangan. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi, gelombang seismik, dan gelombang pegas. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat dilihat bentuk gelombang bunyi dapat dikatakan dengan gelombang longitudinal karena gelombang bunyi mampu mengubah kerapatan udara dan menggetarkan gedong telinga sehingga dapat menimbulkan bunyi yang didengar oleh gedong telinga. Yang kedua, gelombang seismik. Gelombang seismik atau gelombang gempa merupakan jenis gelombang longitudinal sebab gelombang tersebut dapat mengubah kerapatan tanah. Yang ketiga yaitu gelombang pegas. Gelombang pegas dapat membentuk rapatan saat ditekan dan membentuk regangan saat dilepaskan. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam suatu waktu tertentu. Kita biasanya menggunakan waktu 1 detik. Jadi ini memberikan frekuensi satuan Hz karena 1 Hz sama dengan 1 gelombang per detik. Berikut rumus menghitung frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Gelombang elektromagnetik atau EM bergerak dengan kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per detik. Frekuensi dan panjang gelombang cahaya dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Frekuensi dalam siklus sama dengan kecepatan cahaya per panjang gelombang, dan panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dalam meter per detik per frekuensi dalam siklus per detik. Perhitungan energi foton dapat dilakukan dengan rumus E sama dengan konstanta dikali frekuensi, atau E sama dengan C dikali H per panjang gelombang. C
Cepat rambat gelombang merupakan salah satu besaran yang dimiliki oleh sebuah gelombang selain periode gelombang, frekuensi gelombang, dan panjang gelombang. Adapun cepat rambat rumusnya sebagai berikut. V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, V sama dengan panjang gelombang dikali periode. Selanjutnya yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler dinamakan berdasarkan seorang ilmuwan Austria, Christian Doppler, yang pertama kali menjelaskan fenomena tersebut pada tahun 1842. Efek Doppler dapat ditemukan pada segala jenis gelombang seperti gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, dan lain-lain. Frekuensi bunyi. Rumus efek Doppler sama dengan Fp sama dengan V plus atau min Vp per V plus min Vs kali X. Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh suatu suara, V adalah kecepatan suara di udara, Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak, Vs adalah kecepatan sumber suara jika bergerak. Pemakaian tanda positif dan negatif untuk sumber suara dan pendengar. Perhatikan rumus di samping. Tanda plus atau min di atas dapat berarti plus positif atau min negatif, tergantung kondisi si pendengar dan juga sumber suara. Berikut ini perjanjian mengenai pemakaian tanda plus atau min, yaitu Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara. Vs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Frekuensi kan hasil penelitian telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi yang frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Batas pendengar telinga manusia untuk menerima bunyi antara frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Daerah frekuensi disebut frekuensi audio, frekuensi pendengar. Frekuensi kurang dari 20 Hz disebut infrasonik, dan jika lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Saluran frekuensi bunyi merambat media perambatan bunyi seperti benda padat, media perambatan cair, dan gas. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang, maka jauh sumber bunyi terdengar makin lemah. Bunyi yang kita dengar merupakan energi kuat dan lemah atau amplitudo. Jenis berdasarkan frekuensinya. Infrasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya didengar oleh hewan, tapi tidak semua jenis hewan yang bisa mendengar suara ini. Contohnya jangkrik dan anjing. Audisonik itu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar manusia. Yang terakhir, ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 Hz. Di sini saya akan menjelaskan tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, gas. Perambatan bunyi juga memerlukan waktu. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga dengan rambat bunyi berdasarkan penelitian. Cepat rambat bunyi kira-kira 6.000 m per sekon di air dan kira-kira 1.500 meter per sekon, dan di udara pada 20 derajat Celcius adalah 343 meter per sekon. Perambatan adalah V sama dengan panjang gelombang
per frekuensi atau V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda yang menghasilkan bunyi yang dimulai dari sebuah getaran yang merambatkan energi dalam bentuk gelombang mekanik. Sumber bunyi dapat juga dipetik menggetarkan partikel udara sebagai medium gelombangnya. Bunyi dapat merambat melalui medium padat maupun medium cair. Pemantulan. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena di dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat atau menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema dan suara. Suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh, sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Rumus pemantulan. S sama dengan V kali T per 2. Keterangan rumus pemantulan bunyi. S sama dengan jarak sumber bunyi dengan bendanya. V sama dengan cepat rambat bunyi melewati medium. T sama dengan waktu pemantulan. Bunyi pantul ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul ini terjadi apabila jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulan dekat. Contohnya, jika berbicara dalam satu kelas, maka bunyi pantul atau suara yang dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan itu, bunyi pantul ini akan memperkuat bunyi aslinya. Dan yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagai terdengar bersama-sama dengan bunyi aslinya sehingga bunyi asli tidak jelas. Gaung atau kerdam dapat terjadi di ruang besar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas sesudah bunyi sekali. Gema terjadi jika jarak antara bunyi dengan dinding pemantulan cukup jauh. Gema biasanya terjadi pada lereng-lereng gunung atau lembah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.